Karena kalau dibilang dia di bawah tekanan ataupun terpojok, itu saya rasa tidak ada ya. Karena kalau di bawah tekanan dia bisa nembak dengan cara membabi buta dan siapapun bisa kena di situ gitu. Dan banyak fakta persidangan juga bohong dia berikan keterangan itu kan gitu. Ya kita percayalah majelis hakim bisa bertindak dengan adil lah, memberikan keputusan gitu. Jadi dari tim kuasa hukum melihat masih ada harapan keadilan. Saya yakin itu Bang, saya yakin karena dari auditorat juga memberikan semangat. Dan Kasus penembakan yang menewaskan 3 anggota Polri di Waikanan, Lampung 17 Maret 2025 disidangkan, dibacakan vonis pada Senin 11 Agustus 2025. Tribun Sumsel dan Sri Puku TV dalam program Saksi Kata berkesempatan berbincang langsung dengan kuasa hukum keluarga korban, yakni Putri Maya Rumanti. Sudah hadir di studio Tribun Sumsel di Palembang. Simak wawancara kami dengan Putri Maya Rumanti, kuasa hukum keluarga korban. dari tim Hotman Paris Hutapea, Hotman 911 kalau orang taunya dulu Kopi Joni, tapi sekarang karena ada program dari Holy Wings jadi Hotman 911 yang lebih dikenal oleh masyarakat luas sekarang Bang. Gitu. Bisa diceritakan Mbak Putri, Ya. Mbak Putri aja ya. Iya aja. Mbak Putri mulai menangani sebagai kuasa hukum atau penasihat keluarga ya. Iya. Itu sejak kapan atau pertama kali mendapat kabar ini sejak kapan? Jadi kebetulan kan saya memang asli putri daerah Lampung Bang. Memang banyak sekali kalau permasalahan-permasalahan terutama Lampung sendiri khususnya ya Bang, tidak hanya seluruh Indonesia, apalagi ini daerah Lampung sendiri. Waktu itu saya memang dapat pengaduan langsung dari masyarakat bahwa ada kejadian penembakan di arena Sabung Ayam di Lampung. Nah waktu itu saya informasikan ke Pak Hotman ada kejadian ini. Nah waktu itu saya tidak terlalu respon karena kan ini instansi ya. Saya lapor ke beliau, kemudian beliau bilang ini kan instansi nih, coba kamu cek dulu kebenarannya gitu. Karena jangan sampai kaitannya tidak jelas nih, informasinya harus ditelusuri terlebih dahulu. Apakah ada something nih, karena jangan sampai kita memberikan bantuan hukum kepada salah satu instansi ternyata ada yang tidak benar gitu kaitannya. Setelah saya telusuri ternyata memang ada dugaan bahwa di dalam proses penggerbakan itu ada kesalahan yang dilakukan oleh salah satu oknum begitu. Jadi kita lakukan pendampingan untuk membela para korban gitu. Jadi kita tidak melihat dari sisi instansi ya Bang ya. Di sini benar-benar kita lakukan pembelaan untuk hak hukumnya korban gitu. Jadi bukan karena benci pada instansi, tidak. Jadi pure memang kita bela hak hukumnya untuk korban gitu. Jadi tidak menyalahkan instansinya, tidak gitu. Pure kita bela hak hukumnya korban gitu. Jadi benar-benar Pak Hotman mau bantu waktu itu untuk pihak keluarga korban bawa ke Jakarta, kita mau tahu bagaimana kasus yang sebenarnya. Jadi waktu itu kalau nggak salah itu 2 hari atau 3 hari dari kejadian itu saya langsung hubungi pihak keluarga, langsung saya bawa ke Jakarta, kita langsung konferensi pers waktu itu di Jakarta sama Pak Hotman gitu Bang. Bisa diceritakan bentuk pendampingan mungkin selama ini masih yang non litigasi ya ke keluarga korban ya, karena tidak langsung di pengadilan. Iya. Seperti apa ya? Jadi memang untuk pendampingan sebagai korban ini kan memang beda dengan, jadi gini, kalau di kepolisian kita kan beda dengan pendampingan seperti umumnya Bang. Kalau TNI itu dengan peradilan
kepolisian itu kan berbeda ya Bang. Jadi seharusnya memang TNI ini memberikan hak kepada keluarga korban untuk dilakukan pemeriksaan. Nah ini kan tidak, sebenarnya sejak awal saya sudah ajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan kepada keluarga korban. Nah ini kan tidak dilakukan, jadi sejauh ini kami hanya mendampingi litigasi saja gitu. Tidak ada bentuk pemeriksaan tambahan untuk keluarga korban, jadi memang pure sama sekali kami tidak masuk ke dalam pendampingan saksi korban tambahan dari keluarga ya Bang, tidak ada. Jadi kami tidak sama sekali masuk ke ruang pemeriksaan gitu Bang. Jadi kemarin hanya batas persidangan saja yang saya minta ke auditorat untuk memberikan saksi tambahan, yaitu dari keluarga korban ya istrinya Pak Kapolsek, istrinya Pak Petrus, kemudian Ibu almarhum Galip untuk diberikan saksi tambahan. Setidaknya memberikan keterangan lah ya, permohonan kepada majelis hakim, apalah permintaan dari korban gitu, keluarga korban gitu. Nah sejauh ini memang kita tidak bisa memberikan apa ya namanya kesaksian ya perihal kejadian, kemudian bagaimana saat itu gitu ya, karena memang nggak ada wewenang kita gitu, tidak ada hak kita untuk memberikan keterangan Bang, dari mulai pemeriksaan tahap awal, kemudian rekonstruksi juga kita tidak diberikan hak. Itu memang inilah peradilan militer gitu. Prosesnya memang tidak sama seperti peradilan biasa gitu. Memang cukup membedakan, sangat membedakan gitulah. Memang kami sangat tidak sepakat sih sebenarnya tentang undang-undang peradilan militer itu kan, makanya sekarang sudah ada RUU yang sedang dibahas ya untuk perubahan-perubahan itu tadi gitu. Karena memang sedikit banyaknya tidak ada keberpihakan kepada korban-korban yang mungkin saat ini banyak terjadi ya. Ya inilah yang terjadi faktanya gitu. Karena kita tidak punya hak untuk bicara atau memberikan keterangan karena semuanya mulai dari pendampingan hukum, kemudian jaksanya, kemudian hakimnya, pengacaranya, semuanya kan semua dari angkatan ya. Jadi kita tidak punya hak untuk berbicara gitu Bang. Ya. Tapi kami yakin lah dalam hal ini masih ada keadilan untuk para korban lah Bang. Gitu. Ya. Tapi tadi sudah setidaknya berhasil menyodorkan 3 ya saksi ya untuk. Ya, setidaknya masih diberikan kesempatan lah Bang gitu. Mbak Putri selama proses persidangan ini selalu hadir? Saya selalu hadir. Beserta keluarga ya, bolak-balik gitu? Iya, selalu hadir beserta keluarga gitu. Saya selalu menguatkan keluarga karena memang keluarga ini ya itu tadi ya Bang, walaupun mereka dari kepolisian, tapi kan mereka juga sama sekali tidak paham gitu tentang peradilan militer gitu. Karena memang walaupun bahkan banyak dari teman-teman kepolisian juga tidak tahu tentang bagaimana sih persidangan militer tuh, bahkan tidak mengerti gitu. Banyak yang oh nggak didampingin ya Mbak, oh tidak boleh ya gitu. Bahkan yang mereka sendiri juga oh kuasa hukumnya bukan dari umum ya Mbak gitu. Jadi memang butuh sangat pendampingan untuk memberikan pemahaman gitu. Jadi kalau saya kan sudah sering sekali mendampingi kasus-kasus yang memang pelakunya oknum TNI gitu, karena kayak kasus-kasus waktu itu yang pemuda Aceh yang melakukan pembunuhan korbannya pemuda Aceh ya waktu itu, yang oknumnya juga anggota TNI, itu pernah kita dampingin juga yang dari kasus 911 waktu itu sama gitu. Jadi ya saya mengawali lah gitu, mengawal para keluarga korban untuk agar tahu memang peradilan militer itu seperti ini gitu. Seperti kalau kita live sidang banyak sekali pro dan kontra yang datang ya, yang berkomentar bahwa kenapa ini peradilan keluarga seperti ini, ya memang seperti ini gitu. Tapi saya berikan pemahaman bahwa yakini saja pasti adalah gitu, pasti masih ada keadilan yang akan diberikan kepada kita gitu, bahwa di fakta persidangan juga kan sudah jelas apa yang dilakukan oleh terdakwa itu kan dilakukan secara sadar gitu, bukan di bawah tekanan, juga bukan dalam pengaruh
obat gitu kan, atau pengaruh miras, itu kan justru menjadi satu bukti ya Bang, satu bukti petunjuk bahwa dia melakukan dengan sadar gitu, dengan sadar, dan bisa dikategorikan itu psikopat gitu. Karena kalau dibilang dia di bawah tekanan ataupun terpojok, itu saya rasa tidak ada ya, karena kalau di bawah tekanan dia bisa nembak dengan cara membabi buta dan siapapun bisa kena di situ gitu. Dan banyak fakta persidangan juga bohong dia berikan keterangan itu kan gitu. Ya kita percayalah majelis hakim bisa bertindak dengan adil lah, memberikan keputusan gitu. Jadi dari tim kuasa hukum melihat masih ada harapan keadilan. Saya yakin itu Bang, saya yakin karena dari auditorat juga memberikan semangat dan meyakini sekali Bang. Di dalam tuntutan juga tidak ada nilai yang meringankan ya. Di dalam tuntutan itu juga tidak ada nilai yang meringankan gitu. Bahkan di saat majelis hakim menanyakan kepada terdakwa apakah yang ingin disampaikan terdakwa kepada keluarga saat itu, tidak ada. Justru dari kuasa hukum yang memberikan saran kepada terdakwa untuk meminta maaf. Berarti kan tidak ada rasa penyesalan atau empati. Gimana dong kita kalau kita yang merasa melakukan sesuatu hal yang kita rasa saya tidak sengaja melakukan, aduh saya nggak sengaja nih melakukan, atau ibarat kata kita, aduh gue kok nampar dia ya, itu nggak ada gitu loh Bang. Gimana sih kalau kita melakukan kesalahan tuh, aduh maaf ya gitu. Ini nggak ada gitu. Justru kayak cuek aja lah gitu. Jadi saya rasa ini orang jiwanya mesti diperiksa nih gitu. Bukan gila ya. Kalau gila kan beda ya. Tapi lebih tidak ada rasa penyesalan gimana sih gitu. Dia kayak yang cuek kayak bodo amat gitulah gue. Yang dia tuh kayak ngebunuh orang tuh kayak biasa aja gitu. Nggak ada rasa menangis kah, menyesal kah, atau mata dia berkaca-kaca kah, nggak ada gitu. Jadi kita rasa nih orang memang psikopat gitu. Dengan dia bilang dia membunuh, waktu rekonstruksi dia bilang dia membunuh dengan cara gaya Rambo, ternyata di fakta persidangan dokter forensik bilang peluru yang digalif itu dia tembusnya dari sini tembus ke jantung bawah, sementara waktu direkonstruksi ternyata dia bilang dia nembak dari tempat cara tidur. Ternyata kan bohong Bang. Itu dokter forensik bilang itu dari atas tembus ke bawah. Itu kan sudah berbohong Bang. Faktanya kan sudah berbeda. Tidak mungkin itu terjadi ya. Nggak mungkin banget Bang. Karena digali oleh auditorat bagaimana cara menembak yang mematikan. Digali terus. Akhirnya dia mengakui. Berarti dengan cara gaya jongkok. Berarti mungkin keadaan Galip mungkin sedang jongkok, sama-sama jongkok, dia jongkok, maka pas tembakan itu sasarannya kena. Nggak ada mungkin orang nembak dengan cara tidak saling tepat sasaran Bang. Nggak mungkin. Karena orang nembak dengan sembarangan tembakan tuh bisa mengenakan siapapun kan gitu. Nah maka saya katakan ini orang psikopat Bang, jelas. Masa sih ada orang yang barusan selesai nembak satu orang, terus dia lari bisa nembak lagi satu orang. Kita nggak usah kan nembak deh. Abis mukul orang satu kali aja kita kayak gimana gitu rasanya, gemetar pasti, berdebar pasti. Ini nembak loh nyawa satu orang. Satu orang bisa menghilangkan 3 orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Tidak dalam hitungan jam ya, hitungan menit gitu. Maka dengan kajian ahli, kemudian dengan fakta persidangan, kita sudah bisa simpulkan bukan lagi dalam keadaan tertekan, terpojok. Kemudian kepolisian juga melakukan tindakan tersebut dalam tugas dan juga mengeluarkan tembakan dalam posisi di atas. Kalau kepolisian mengeluarkan tembakan di bawah ya kena semua dong orang. Ya kan? Pasti masyarakat di situ yang ratusan orang kena Bang, salah satu pasti ada yang kena,
Ternyata faktanya yang di tengah judi sabung ayam yang salah satu terdakwa ada tuh nggak kenapa-napa dia di tengah itu bang. Kalau polisi mengeluarkan tembakan secara membabi buta atau sembarangan, buktinya nggak kenapa-napa dia, bapak tua itu. Nah disinilah yang kita bisa lihat gitu. Nah maka saya juga sampaikan laporan kepada Pak Hotman bahwa memang fakta persidangannya jelas si terdakwa ini melakukan tembakannya dengan sadar, tidak ada tekanan, dia tahu siapa sasarannya, dia tahu yang diarah dia itu adalah anggota Polri, bukan masyarakat biasa, berarti dia tahu siapa lawan dia, gitu bang. Apa reaksi atau pandangan Pak Hotman? Iya. Reaksi dari Pak Hotman ya sudah jelas bahwa memang si pelaku ini memiliki jiwa psikopat dan harus dihukum mati bang. Gitu. Dia bilang begitu? Ya, karena kalau kita kan minta tes urin waktu itu bang, kita tanya dengan apa namanya Propam ya, apa sih namanya? Denpom ya. Denpom kami tanya hasilnya negatif. Kami minta dites secara apa namanya independen, tidak diindahkan. Ya apalagi nggak ada orang yang berani melakukan satu tindakan kriminal dengan cara normal, apalagi 3 orang ya, 3 orang dalam waktu yang bersamaan secara normal. Dengan sadar ya itulah yang kita pikir, tidak dengan mabuk-mabukan, tidak dengan narkoba, kan normal tuh hasil urinnya. Terus hasil uji balistik senjata api itu masih dalam jarak 400 meter ditembakkan masih bisa tembus, apalagi itu ditembak kemarin hasil uji lab itu ditembak dengan jarak dekat bang. Gimana nggak mati? Saya kan olah TKP juga waktu itu dengan Komnas HAM. Dekat bang, dari ya gimana nggak mati ya? Tinggi dari gundukan tanah itu, tembak itu ya dekat banget, memang dekat. Gitu, wajar gitu. Itu nggak bisa dielak gitu. Kalau majelis hakim kan nggak ikut rekonstruksi gitu, jadi hanya meraba-raba mengira-ngira gitu. Kalau hanya mendengar keterangan terdakwa saja, ya nggak fair, menurut saya nggak fair gitu. Jadi ini memang benar-benar majelis hakim harus lihat keterangan itu memang harus sesuai fakta persidangan, nggak bisa melihat keterangan dari saksi-saksi yang meringankan si terdakwa gitu. Benar-benar harus lihat, dan hasil oleh rekonstruksi juga itu tidak benar, memang tidak benar gitu, nggak benar itu. Jadi benar-benar harus sesuai dengan fakta persidangan ya, majelis hakim harus berani mengambil sikap, karena kalau majelis hakim berani mengambil sikap memberikan putusan hukuman mati, ini nama TNI akan bersih bang, gitu. Dan apa namanya, TNI saat ini sedang diuji kepercayaan di tengah masyarakat. Kenapa? Banyak oknum TNI bukan hanya dari Angkatan Darat, Angkatan Laut yang sedang diuji nama baiknya, begitu. Oknum ya, saya tidak mengatakan semua oknum. Karena apa? Bukan hanya karena judi sabung ayam, tapi kan banyak juga yang membackingi dari segala macam kegiatan-kegiatan dunia hitam lah ya gitu. Tapi kalau ini berani mengambil sikap, maka nama baik TNI itu luar biasa gitu, akan kembali pulih gitu. Berarti berani ini majelis hakimnya membersihkan nama baik gitu. Kita percaya kok TNI ini milik masyarakat gitu. Karena kami percaya kok TNI itu baik, banyak yang masih baik, banyak sekali gitu. Karena keluarga kami juga banyak yang dari TNI, banyak yang dari Polri. Ini kan hanya segelintir aja yang nggak bener. Karena satu dua orang yang akhirnya merusak citra TNI Polri kan akhirnya. Sampai bisa bilang apa namanya, setoran segala macam. Faktanya kan nggak ada.
Isu yang tersebar di luar kan setoran. Saya sampai cari itu Bang, mana bukti setorannya, nggak ada. Itu kan sakit hati sekali keluarga almarhum ini dibilang terima setoran. Itu kami cari itu Bang, nggak ada. Bukti transfer ada ke almarhum Kapolsek, tapi itu ternyata buktinya jauh banget dari itu. Bukti untuk jaga malam, jaga hiburan malam, kan kalau di kampung kan banyak organ-organ gitu ya Bang ya, gitu, jauh sekali gitu. Ya. Itulah ya. Secara umum dari Mbak Putri atau tim Hotman Paris melihat proses dari awal, bahkan dari penyidikan sampai ke persidangan ini seperti apa? Sudah sesuai harapan kah? Kalau boleh jujur ya Bang, mungkin saya boleh jujur tidak sesuai harapan kami. Ya, karena banyak sekali yang ditutupin gitu. Karena kita kan terbatas, ingin memberikan saran dan masukan kan tidak bisa. Bahkan untuk saya berkomunikasi saja sulit sekali ya. Ya, karena kami pahamilah ada ruang dan batasnya. Kita kan bukan peradilan umum, tapi ini kan peradilan militer gitu. Banyak sekali ketidakpuasan dari kami sebagai kuasa hukum dari keluarga korban, kemudian juga keluarga korban juga banyak ketidakpuasannya terhadap proses penyelidikan, kemudian mulai dari penyidikan, rekonstruksi sampai juga proses persidangan ini kan sungguh tidak memberikan kesempatan lah gitu untuk mereka ini memberikan juga keterangan gitu loh Bang. Jadi ya memang dari mulai awal pemeriksaan, kemudian rekonstruksi, kemudian saksi, fakta persidangan, semua itu kan dari pihak sana semua. Tidak ada yang dari pihak korban gitu. Tapi alhamdulillahnya dari auditoratnya itu memang fair banget sih Bang. Fair. Masih ada, syukur kita masih ada yang berpihak dengan kita, mendukung keluarga korban, masih melihat di posisi yang tidak bisa, memang faktanya seperti ini. Karena mulai dari terdakwa membawa senjata api, kepentingannya apapun juga, mau dia bilang untuk pengamanan diri, kan kita lihat kepentingan kamu bahwa ini mulai dia dari mau membuat mengadakan perjudian, ya kan, membuat arena sabung ayam, membawa senjata api, menyimpan, apalagi dia udah pernah dikenakan pernah menjadi terdakwa juga sebelumnya ya, dengan kasus yang sama, undang-undang darurat juga, berarti kan ada perbuatan mengulang Bang di sini, gitu kan? Yang kita anggap majelis hakim udah tepat itu harus menjatuhkan hukuman yang berat, gitu. Adakah antisipasi atas hasil putusan vonis ini? Sebenarnya kalau antisipasi ya kita kan harus kembalikan lagi kepada auditorat ya Bang. Gitu, karena itu tadi kita tidak bisa berbuat apapun, ini peradilan militer. Tetap kami menyerahkan kembali kepada auditorat yang berhak untuk melakukan banding Bang. Harapan kami tetap mengikuti keinginan keluarga. Ya seandainya dikabulkan dengan hukuman mati, ya alhamdulillah. Ya minimal hukuman seumur hidup lah. Gitu, karena memang sudah tidak pantas lagi seorang oknum TNI ini sudah mencoreng nama baik TNI. Tidak pantas dia menyandang gelar seorang prajurit TNI, yang mana TNI ini kan digaungkan untuk menjaga Indonesia loh Bang. Masa sih anggota TNI membuat kekacauan di tanah air? Ya kan? TNI itu kan udah jelas memberikan pengamanan untuk tanah air kita loh. Masa dia memberikan kekacauan di tanah air? Itu aja sudah marwahnya udah menghancurkan tanah air kita loh. Merusak nama baik TNI. Gitu. Ya. Tidak memberikan keamanan untuk tanah air kita. Ya sudah nggak pantas lah gitu. Itu bukan berarti kita sebagai manusia tidak punya rasa empati, bukan berarti kita tidak manusiawi terhadap dia, bukan berarti kita tidak mengasihani sebagai manusia ya, bukan berarti kita tidak mengampuni dia karena dia juga punya anak istri gitu. Tetapi
apakah ketika dia hidup dia bisa mengampuni diri dia juga, bisa berubah? Kan kita tidak pernah ada yang tahu gitu. Biarkanlah nanti Tuhan yang akan memberikan, Allah yang akan memberikan ampunan itu sendiri gitu. Ya. Mbak Putri, kalau untuk majelis hakim dan auditor tadi sudah terungkap lah ya, Iya. harapannya Mbak Putri dan tim kuasa hukum maupun keluarga. Saya ingin tanya, apapun atau ada setidaknya 2 skenario hasil putusan besok vonis, apa yang nantinya akan disampaikan atau saat ini disampaikan Mbak Putri kepada keluarga kalau menyikapi putusan itu, baik yang memenuhi ekspektasi maupun tidak? Saya sudah sampaikan kepada keluarga besar, kalaupun nanti dikabulkan putusan hukuman mati, tentu kita sujud syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita inginkan, setidaknya hukuman mati ataupun seumur hidup, tentunya itulah titik akhir perjuangan kita yang kita memang inginkan. Tetapi ketika memang nanti hanya kepada seandainya untuk basar ya, untuk basar ini hanya diberikan hukuman semisalnya 20 tahun kah atau 15 tahun ataukah di bawahnya, berarti kita tetap harus berjuang lagi gitu. Ya tentunya kita harus berserah kepada auditorat, kita harus berjuang sampai memang bisa diberikan keadilan begitu. Karena kita tidak bisa melakukan banding sendiri, kita tidak bisa lakukan kasasi sendiri, kita tidak bisa lakukan PK sendiri, Bang. Gitu. Emang harus lewat auditorat. Gitu. Tetap saya berikan dukungan moral lah kepada keluarga, Bang. Gitu. Baik. Karena besok putusan, adakah komunikasi terakhir dengan penghormat? Masih, Bang. Tadi saya pagi info ke beliau bahwa keluarga sudah kumpul di rumah. Bang, kami siap berangkat dan kami sudah dikawal oleh pengawalan dari Polda Lampung. Oh ya, oke, beliau udah posting juga tadi di Instagram beliau. Kami mohon doa dan saya tadi juga udah forward info ke beliau kalau kami akan lakukan podcast di Tribun. Ya oke, terima kasih, sampaikan sama rekan-rekan di Tribun sudah selalu memberikan update berita gitu ke teman-teman media gitu. Begitu. Ya, Mbak Putri, terima kasih banyak atas keterangannya. Mudah-mudahan hasil yang terbaik, amin, keadilan bisa didapatkan keluarga. Amin, besok. Bang. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Putri. Ya. Demikian bincang-bincang kami dengan kuasa hukum keluarga korban, yakni Putri Maya Rumanti, yang juga tim Hotman Paris di Geraha Tribun Sumsel mengenai harapan akan munculnya keadilan. Tetap ikuti program Saksi Kata di Tribun Sumsel dan Sri Puku TV. Salam Tribun.